Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Kali ini saya akan mengadakan diseminasi penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak, kegiatan ini saya persilahkan untuk yang mewakili kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah tidak berada di tempat, jadi saya persilahkan Pak Akbar untuk membuka kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kesibukan bagi kita di Pusat Penanggung. Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah karena berhalangan hadir dalam kegiatan ini. Jadi yang pertama, sebuah kesyukuran bagi kita di Desa Penanggung. Alhamdulillah kembali ada teman kita yang bisa lolos di guru penggerak. Mudah-mudahan dengan ilmu yang diberikan atau mudah-mudahan apa yang didapatkan nantinya bisa menular kepada diri kita dan teman-teman. Yang kedua, ini guru yang kedua, artinya orang kedua menjadi guru penggerak di sekolah kita. Jadi nantinya kepada rekan-rekan guru silahkan mendaftar untuk bisa menjadi guru penggerak agar kedepannya nanti sekolah kita menjadi salah satu tujuan atau menjadi salah satu sekolah di Kecamatan Mamuju, sekolah yang memiliki guru penggerak terbaik. Jadi ada teman-teman silahkan mendaftar. Jadi yang ketiga, mari kita mendengarkan atau mengikuti apa yang disampaikan oleh rekan kita Ibu Nugra dalam menyampaikan yang kemana budaya positif ya. Ya, mari kita mengikuti dengan baik karena dengan mengikuti dengan baik akan membantu kita dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan kita di sehari-hari. Oke, demikian dari kami. Teman-teman semangat Ibu Nugra. Iya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan apa namanya? Diseminasi. Kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh rekan kita calon guru penggerak kami buka dengan resmi. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya Pak Akbar sebagai wakil kepala sekolah. Penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya Anugrawati, SPD MPD CGP angkatan 11 dari SD Negeri 1 Mamuju. Saya tahu kali ini mungkin semuanya capek, jadi kita nonton videonya dulu sambil refleksi. Hari ini dinamakan latihan STOP. Stop. Bisa mungkin diikuti Bu supaya untuk refleksi sendiri. Menarik nafas dalam, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan, dan Bisa ditampilkan pula. setelah itu, lanjutkan kegiatan Anda kembali. Latihan ini dapat membantu Anda meredakan ketegangan atau stres. Ini dinamakan latihan STOP. Stop. Caranya dengan berhenti, menarik nafas dalam, mengamati
Amati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan, dan pikiran. Setelah itu, lanjutkan kegiatan Anda kembali. Latihan ini dapat membantu Anda meredakan ketegangan atau stres yang sewaktu-waktu Anda rasakan sehingga dapat mengembalikan fokus Anda pada tugas-tugas Anda. Anda dapat mempraktikkan latihan ini sebagai jeda dalam mengerjakan tugas atau untuk membantu Anda membangun fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Mari kita praktikkan bersama-sama. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada kaki. Pulaskan bagian kanan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai ataupun alat kulit Anda. Istirahatkan. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan tangan ke depan. Rilekskan kedua telapak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari dalam hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Nafas masuk. Nafas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, dan nafas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau perasaan itu, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih tenang dan baik. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda yang lebih tenang. Kita lanjutkan.
Bagaimana? Apa sudah rileks? Sudah habis minggu ini. Bagaimana? Apa sudah rileks? Kali ini penerapan budaya positif. Sebelum saya memulai, kalau kita mendengarkan budaya positif, kira-kira apa yang terbersih dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Ya, kegiatan yang positif. Kegiatan yang baik. Kalau dengan masalah budaya yang positif yang saya bisa tangkap bahwa kira kegiatan positif seperti saya pokoknya di sekolah di kerjasama atau kerja bakti, terus membuat sampah pada tempat yang seperti itu. Masih ada pemahaman yang lain? Masih ada pemahaman yang lain, Ibu, Bapak sekalian? Sudah tidak ada ya? Kalau sudah tidak ada, saya lanjut berikutnya. Budaya positif yaitu lingkungan atau komunitas di mana nilai-nilai positif, sikap yang kondusif dan perilaku yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan diutamakan. Ini adalah kebalikan dari budaya negatif yang sering kita kaitkan dengan konflik, kritik, dan sikap pesimis. Berarti kalau budaya positif harus optimis. Konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Paradigma baru, seperti apa paradigma baru? Ada yang bisa menjabarkan dalam benaknya paradigma baru seperti apa sih? Ada yang kira-kira ingin menjabarkan seperti apa paradigma baru itu? Terima kasih Ibu narasumber. Kalau menurut pemahaman saya apa itu Paradigma baru. Kalau paradigma baru dalam hal ini maksudnya adalah pemahaman-pemahaman ataupun pandangan-pandangan baru yang ada sekarang. misalnya Pemahaman bahwa artinya pusat pembelajaran itu berada pada guru. Sedangkan yang harus kita berlakukan itu adalah bahwa pembelajaran itu harusnya berpusat pada murid. Itu yang harus kita pahami sekarang. Itu istilahnya miskonsepsi ya, pendapat salah bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada guru. Jadi harusnya pembelajaran adalah berpusat pada murid atau student center. Saya kira itu yang saya pahami. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih atas masukannya Ibu Marwanti ya. Kita lihat lebih lanjut, paradigma baru seperti apa sih? Paradigma baru yaitu pembelajaran yang mengacu pada pergeseran besar dan dalam cara kita memandang dan melaksanakan proses belajar mengajar. Jika sebelumnya pembelajaran lebih terpusat
kepada guru sebagai sumber utama pengetahuan, maka paradigma baru itu menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, bukan guru lagi sebagai pusat pembelajaran. Kita cuman sebagai penuntun, bukan sebagai pusat pembelajaran. Dan itu paradigma baru dikatakan bahwa saya seperti belum 13, belum berbeda kepada belum merdeka. Seperti itu. Kayaknya kurang tepat. Paradigma baru maksudnya dulu kita menganggap bahwa guru adalah pusat pembelajaran, semua sumber dari guru. Tapi paradigma baru itu sumber guru itu bukan sumber pembelajaran, tapi siswa itu punya bakat masing-masing yang akan kita cuma sebagai menuntun bakat siswa masing-masing siswa. Makanya dalam pembelajaran sekarang itu kenapa harus diadakan asesmen supaya kita bisa mengetahui bahwa seperti apa sih siswa kita. Bisa ya. Saya ini benar kata saya mohon dikoreksi misalnya kalau pendapat saya terutama narasumber. Kalau saya berpikir paradigma baru bahwa sekarang sistem mengajar kita itu melihat karakter siswa yang berdasarkan profil pelajar Pancasila ya, itu menurut saya. Karena kalau kita bandingkan yang sekarang apa namanya itu kurikulum merdeka kurikulum merdeka dengan K13, kalau K13 itu kayaknya menuntut pengetahuan dan keterampilan, sedangkan ini di kurikulum merdeka lebih berpacu kepada karakter siswa yang berdasar kepada profil pelajar Pancasila. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya saya salah atau bagaimana, mohon ditanggapi. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Andi Nur Hairati. Iya betul sekali. Sekarang memang pembelajaran sekarang itu bahwa kita mengedepankan karakter masing-masing siswa. Kita lihat konsepsinya dulu. Ada Ibu materi. Tapi bisa Pak? Langsung. Iya, saya ini alhamdulillah guru sudah beberapa tahun mengajar. Hobi saya itu ibu guru dengan mengajar menggunakan ceramah, metode ceramah. Dengan ada paradigma baru berarti siswa sebagai pusat pembelajaran, apakah metode-metode untuk ceramah ini sudah tidak relevan lagi dengan kurikulum merdeka ini, Ibu? Ya, terima kasih. Sebenarnya bukan tidak relevan, tapi memang karena dengan ceramah berarti guru sebagai pusat pembelajaran. Sedangkan paradigma baru itu bukan guru sebagai pusat pembelajaran, tapi guru sebagai penuntun dari bakat dan minat siswa. Ayo kita lihat miskonsepsinya. Miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu guru hanya jadi memang sebenarnya sekarang itu berpusat kepada profil pelajar Pancasila seperti yang diutarakan Pak Ibu Andi Nur Hairati. Jadi paradigma sekarang itu bahwa memang guru cuma sebagai penuntun, karena setiap siswa, setiap manusia punya bakat dan minat masing-masing. Itu yang perlu dikedepankan untuk pembelajaran kurikulum merdeka ya sekarang. Masih ada yang masukannya atau pendapatnya tentang paradigma baru?
Sedikit bertanya, kalau ini dengan paradigma baru, kira-kira metode pembelajaran apa yang bisa kita gunakan agar ini paradigma baru ini bisa tercapai? Iya. Ada mungkin masukannya dari teman yang lain? Saya berusaha menanggapi sedikit pertanyaan dari Pak. Berbicara masalah metode pembelajaran, metode selama tetap kita tidak bisa tinggalkan. Dan ketika kita menjelaskan materi pembelajaran sama anak, otomatis kita mulai dulu metode selama untuk menjelaskan materi ini. Jadi, bagaimana kita bisa mengaktifkan siswa di kelas? Kita bisa memvariasikan metode yang kita gunakan. Apakah metode games atau permainan, kuis, tanya jawab, diskusi, presentasi, banyak metode yang kita bisa variasikan di kelas. Mana-mana yang diminati oleh murid. Jadi kita bisa tanya juga sama anak apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kalian sukanya metode seperti apa? Kolaborasi mungkin ya. Iya. Kolaborasi. Yes. Tetap ada istilah metode ceramah. Metode ceramah itu kalau kita menjelaskan materi sama anak. Walaupun jangan mendominasi metode ceramahnya. Jadi kalau bisa kita mengaktifkan siswa. Ini teorinya saya juga berusaha untuk menerapkannya. Iya. Jadi mana yang disukai anak? Karena terkadang itu kita bisa betul apa yang disampaikan tadi Ibu narasumber. Bagusnya kita melakukan asesmen. Kita tanya anak. Asesmen sebelum mulai pembelajaran. Kalian sukanya metode seperti apa? Iya, saya kira begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya Ibu Farwanti. Kita lanjut. Sudah sampai di sini paradigma barunya. Sudah ada masukan. Sekarang kita tes konsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol hanya tentang disiplin. Sanksi. Hukuman. Guru memberi sanksi atau hukuman untuk mengendalikan murid untuk disiplin. Itu miskonsepsinya. Yang sebenarnya adalah fokus utama bukan pada hukuman atau pengendalian perilaku secara eksternal. Teori kontrol lebih menekankan pada pemahaman kebutuhan dasar manusia dan menciptakan lingkungan kelas yang memenuhi kebutuhan tersebut. Ada lagi miskonsepsinya. Guru memiliki kontrol total. Guru memaksa murid untuk berbuat sesuatu yang mereka anggap baik, walaupun murid enggan untuk melakukannya. Sedangkan faktanya adalah guru memang memiliki peran penting. Namun, teori ini tidak memberikan kekuasaan mutlak pada guru. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa memenuhi kebutuhannya. Miskonsepsi berikutnya yaitu siswa selalu bertanggung jawab. Guru mengkritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid atas kegagalan yang mereka lakukan. Sedangkan faktanya, siswa memang bertanggung jawab atas perilaku mereka. Namun, teori ini juga mengakui pengaruh lingkungan dan hubungan interpersonal terhadap perilaku siswa. Miskonsepsi berikutnya tentang teori kontrol yaitu teori kontrol hanya berlaku untuk siswa bermasalah. Sedangkan faktanya, teori kontrol dapat diterapkan pada semua siswa, baik yang memiliki masalah, perilaku maupun yang tidak. Prinsip-prinsipnya dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Sampai di sini ada yang masukan? Oke, terima kasih. Alhamdulillah ada kegiatan seperti ini semacam ada apa namanya
curhat. Ya, ini namanya ada curhat juga. Ini masalah hubungan ibu pemateri dan teman-teman. Terkadang ada anak-anak ini permasalahan saya. Jadi alhamdulillah kegiatan seperti ini, mudah-mudahan ada saran dari teman-teman dari pemateri. Bantu ini. Jadi terkadang ada kesepakatan kalau saya kita sampaikan bahwa jika melanggar bisa menjadi terlambat diberi hukuman. Namun hukuman-hukuman yang biasa saya lakukan, yang pertama ini tolong dikoreksi, tolong dibantu saya. Alhamdulillah ada ini kajiannya. Penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak, dan sebelumnya, sebelum saya mulai, saya mengatakan saya sebelum saya mulai, untuk membuka kegiatan ini, saya memanggil kepala sekolah atau yang mewakili. Dipersilakan Ibu Aisyah. Ada soal videonya. Astaga, tidak aku tanya, aku nggak cetak. Tapi mudah kan? Oh ya. Jadi saya persilakan Pak Akbar untuk membuka kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sebuah kesyukuran bagi kita di SD Negeri 1 Mamuju. Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah karena berhalangan hadir dalam kegiatan ini. Jadi yang pertama, sebuah kesyukuran bagi kita di SD Negeri 1 Mamuju. Alhamdulillah kembali ada teman kita yang bisa lolos di guru penggerak. Mudah-mudahan dengan ilmu yang diberikan atau mudah-mudahan apa yang didapatkan nantinya bisa menular kepada diri kita dan teman-teman. Yang kedua, ini guru yang kedua, artinya orang kedua menjadi guru penggerak di sekolah kita. Jadi nantinya kepada rekan-rekan guru silahkan mendaftar untuk bisa menjadi guru penggerak agar kedepannya nanti sekolah kita menjadi salah satu tujuan atau menjadi salah satu sekolah di Kecamatan Mamuju, sekolah yang memiliki guru penggerak terbaik. Jadi ada teman-teman silahkan mendaftar. Jadi yang ketiga, mari kita mendengarkan atau mengikuti apa yang disampaikan oleh rekan kita Ibu Nugra dalam menyampaikan yang kemana budaya positifnya. Ya, mari kita mengikuti dengan baik karena dengan mengikuti dengan baik akan membantu kita dalam melaksanakan kegiatan kita di keseharian. Oke, demikian dari kami.
Saya mungkin teman-teman semangat dibuat gerak. Iya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan apa namanya, Bu? Kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh rekan kita calon guru penggerak kami buka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Akbar sebagai wakil kepala sekolah. Penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya Anugrawati, SPD, MPD, TGP Angkatan 11 dari SPD 1 Mamuju. Saya tahu kali ini mungkin semuanya capek, jadi kita nonton videonya dulu sambil refleksi. Nah, ini dinamakan latihan STOP. Stop. Kita seperti itu Caranya dengan berhenti, menarik nafas dalam, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan, dan pikiran. Setelah itu, lanjutkan kegiatan Anda kembali. Latihan ini dapat membantu Anda meredakan ketegangan atau stres. Ini dinamakan latihan STOP. Stop. Caranya dengan berhenti, menarik nafas dalam, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan, dan pikiran. Setelah itu, lanjutkan kegiatan Anda kembali. Latihan ini dapat membantu Anda meredakan ketegangan atau stres yang sewaktu-waktu Anda rasakan sehingga dapat mengembalikan fokus Anda pada tugas-tugas Anda. Anda dapat mempraktikkan latihan ini sebagai jeda dalam mengerjakan tugas atau untuk membantu Anda membangun fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Mari kita praktikkan bersama-sama. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu di kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada kaki. Pulaskan dengan tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai ataupun alat kulit Anda. Istirahatkan. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan tangan ke depan. Rilekskan kedua telapak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari dalam hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Nafas masuk. Nafas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung,
bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan kesebelah jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum mendorong nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut. Ada Ibu. Terima kasih atas masukannya Ibu Marwanti ya. Kita lihat lebih lanjut, paradigma baru seperti apa sih? Paradigma baru yaitu pembelajaran yang mengacu pada pergeseran besar dan dalam cara kita memandang dan melaksanakan proses belajar mengajar. Jika sebelumnya pembelajaran lebih terpusat kepada guru sebagai sumber utama pengetahuan, maka paradigma baru itu menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, bukan guru lagi sebagai pusat pembelajaran. Kita cuman sebagai penuntun, bukan sebagai pusat pembelajaran. Dan itu paradigma baru dikatakan kalau saya seperti tahun 13 belum berbeda kepada merdeka. Seperti itu. Kayaknya kurang tepat. Paradigma baru maksudnya dulu kita menganggap bahwa guru adalah pusat pembelajaran, semua sumber dari guru. Tapi paradigma baru itu sumber guru itu bukan sumber pembelajaran, tapi siswa itu punya bakat masing-masing yang akan kita cuma sebagai menuntun bakat siswa masing-masing siswa. Makanya dalam pembelajaran sekarang itu kenapa harus diadakan asesmen supaya kita bisa mengetahui bahwa seperti apa sih siswa kita. Bisa ya. Saya ini benar saya mau dikoreksi misalnya kalau saya tentang sumber. Kalau saya berpikir paradigma baru bahwa sekarang sistem mengajar kita itu melihat karakter siswa yang berdasarkan profil pelajar Pancasila ya, itu menurut saya. Karena kalau kita bandingkan yang sekarang apa namanya itu kurikulum merdeka kurikulum merdeka dengan K13, kalau K13 itu kayaknya menuntut pengetahuan dan keterampilan, sedangkan ini di kurikulum merdeka lebih berpacu kepada karakter siswa yang berdasar kepada profil pelajar Pancasila. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya saya salah atau bagaimana, mohon ditanggapi. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Andi Nur Hairati. Iya betul sekali. Sekarang memang pembelajaran sekarang itu bahwa kita mengedepankan karakter masing-masing siswa. Kita lihat miskonsepsinya dulu. Pada Ibu Materi. Tadi bisa Pak? Langsung. Iya, saya ini alhamdulillah guru sudah beberapa tahun mengajar. Hobi saya itu ibu guru dengan mengajar menggunakan ceramah, metode ceramah. Dengan ada paradigma baru berarti siswa sebagai pusat pembelajaran, apakah metode-metode untuk ceramah ini sudah tidak relevan lagi dengan kurikulum merdeka ini, Ibu? Ya, terima kasih. Sebenarnya bukan tidak relevan, tapi memang karena dengan ceramah berarti guru sebagai pusat pembelajaran. Sedangkan paradigma baru itu bukan guru sebagai pusat pembelajaran, tapi guru sebagai penuntun
dari bakat dan minat siswa. Ayo kita lihat miskonsepsinya. Miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu guru hanya jadi memang sebenarnya sekarang itu berpusat kepada profil pelajar Pancasila seperti yang diutarakan Pak Ibu Andi Nurherati. Jadi paradigma sekarang itu bahwa memang guru cuma sebagai penuntun, karena setiap siswa, setiap manusia punya bakat dan minat masing-masing. Itu yang perlu dikedepankan untuk pembelajaran kurikulum merdeka ya sekarang. Masih ada yang masukannya atau pendapatnya tentang paradigma baru? Sedikit bertanya, kalau ini dengan paradigma baru, kira-kira metode pembelajaran apa yang bisa kita gunakan agar ini paradigma baru ini bisa tercapai? Iya, terima kasih. Masukannya dari teman yang lain. Saya berusaha menanggapi sedikit pertanyaan dari Bapak. Berbicara masalah metode pembelajaran, Pak, metode ceramah tetap kita tidak bisa tinggalkan. Karena ketika kita menjelaskan materi pembelajaran sama anak, otomatis kita mulai dulu metode ceramah untuk menjelaskan materinya. Jadi, bagaimana kita bisa mengaktifkan siswa di kelas? Kita bisa memvariasikan metode yang kita gunakan. Apakah metode games atau permainan, kuis, tanya jawab, diskusi, presentasi, banyak metode yang kita bisa variasikan di kelas. Mana-mana yang diminati oleh murid. Jadi kita bisa tanya juga sama anak apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kalian sukanya metode seperti apa? Iya. Tetap ada istilah metode ceramah. Kan metode ceramah itu kalau ketika kita menjelaskan materi sama anak, walaupun jangan mendominasi metode ceramahnya. Jadi kalau bisa kita mengaktifkan siswa. Ini teorinya, saya juga berusaha untuk menerapkannya. Iya, jadi manalah yang disukai anak-anak. Karena terkadang itu kita bisa betul apa yang disampaikan tadi Ibu narasumber. Bagusnya kita melakukan asesmen. Kita tanya anak-anak, asesmen sebelum mulai pembelajaran. Kalian sukanya metode seperti apa? Iya, saya kira begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya Ibu Farwanti. Kita lanjut. Sudah sampai di sini paradigma barunya, sudah ada masukan. Sekarang kita tes konsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol hanya tentang disiplin. Sanksi. Hukuman. Guru memberi sanksi atau hukuman untuk mengendalikan murid untuk disiplin. Itu miskonsepsinya. Yang sebenarnya adalah fokus utama bukan pada hukuman atau pengendalian perilaku secara eksternal. Teori kontrol lebih menekankan pada pemahaman kebutuhan dasar manusia dan menciptakan lingkungan kelas yang memenuhi kebutuhan tersebut. Ada lagi miskonsepsinya. Guru memiliki kontrol total. Guru memaksa murid untuk berbuat sesuatu yang mereka anggap baik, walaupun murid enggan untuk melakukannya. Sedangkan faktanya adalah guru memang memiliki peran penting. Namun, teori ini tidak memberikan kekuasaan mutlak pada guru. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa memenuhi kebutuhannya. Miskonsepsi berikutnya yaitu siswa
selalu bertanggung jawab. Guru mengkritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid atas kegagalan yang mereka lakukan. Sedangkan faktanya, siswa memang bertanggung jawab atas perilaku mereka. Namun, teori ini juga mengakui pengaruh lingkungan dan hubungan interpersonal terhadap perilaku siswa. Miskonsepsi berikutnya tentang teori kontrol yaitu teori kontrol hanya berlaku untuk siswa bermasalah, sedangkan faktanya teori kontrol dapat diterapkan pada semua siswa, baik yang memiliki masalah perilaku maupun yang tidak. Prinsipnya dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Sampai di sini ada yang masukan? Oke, terima kasih. Alhamdulillah ada kegiatan seperti ini sebuah semacam ada apa namanya curhat. Ya, ini namanya ada curhat juga. Ini masalah hubungan ibu materi dan teman-teman. Terkadang ada anak-anak ini permasalahan saya. Jadi alhamdulillah ada kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan ada saran dari teman-teman dari pemateri. Ini. Jadi terkadang ada kesepakatan kalau saya kita sampaikan bahwa jika melanggar bisa menjadi kata lambat diberi hukuman. Namun hukuman-hukuman yang biasa saya lakukan, yang pertama ini tolong dikoreksi, tolong dibantu saya. Alhamdulillah ada ini kajian yang saya sebutkan. Hukuman-hukuman yang pertama adalah penghapus pertanian. Kemudian mengungut sampah. Ini contoh-contoh hukuman yang saya lakukan. Ternyata anak-anak menganggap remeh. Justru bukannya ada hukuman seperti ini, mereka pikir aja tersenyum segala macam. Jadi mungkin dari pengalaman dari teman-teman guru atau dari pemateri atau dari siapapun, saya mau menerima usulan hukuman-hukuman bagaimana yang bisa memberikan pendidikan kepada anak atau sanksi-sanksi bagaimana ya agar anak ini tidak menganggap remeh. Iya. Jadi teman-teman dari senior saya bisa memberikan masukan atau teman-teman yang lain. Yang pertama tadi tentang sanksi. Ini yang belum bisa saya laksanakan dengan baik, yaitu mengendalikan anak dengan hukuman itu dia jadi sadar saya ini bermasalah. Begitu. Terima kasih, saya pencerahannya. Terima kasih atas pertanyaan atau masukannya Pak Akbar, curhatnya katanya. Jadi siapa tahu ada masukan dari teman-teman yang lain. Mau curhat juga. Tunggu dulu, karena ada sambungannya nanti belum saya ada penjelasan di belakang. Siapa tahu Bu Asma mau curhat juga. Iya. Curhat Niki. Masalah ini saya kira kalau masalah curhatnya Bapak itu saya kira sama semua curhatnya. Kira-kira sanksi apa yang diberikan anak-anak sehingga mereka bisa menyadari dirinya sendiri ya untuk berubah lebih baik. Tetapi yang kami dapat Karena belum selesai. di PPG di pendidikan berkontrol itu sebenarnya kita tidak boleh memberikan sanksi. Sebenarnya istilahnya itu adalah konsekuensi. Ini konsekuensi muncul adalah kesepakatan kita dengan murid. Misalnya ketika terlakukan kesepakatan kita ya sama murid. Jadi bukan kita yang memberi sanksi, mereka sendiri yang mengusulkan. Seperti ini Bu konsekuensinya. Jadi kita tidak istilahkan sebagai sanksi, tetapi konsekuensi. Misalnya kalau di kelas saya ketika ada yang terlambat, saya tidak pernah menuntut atas mereka bilang sendiri.
dengan murid. Sebenarnya begitu yang kami dapat di pendidikan kultural, walaupun sebelumnya belum bisa kami terapkan. Karena terkadang anak-anak memang untuk merubahnya itu kita harus memberikan konsekuensi ataupun sanksi itu sebenarnya tidak juga itu memberikan sanksi. Jadi saya kira ini adalah juga kita bersama sebenarnya sanksi bagaimana yang kita berikan sebagai anak-anak supaya bisa berubah pada mereka. Dengan tugas kita di sisi itu kita tidak bisa menjudge ataupun menuntut pada anak bahwa harus begini. Cuma kita di sini sebagai guru tugas adalah membimbing, menuntut atau mengarahkan, memberikan kesadaran pada anak bagaimana seharusnya perbuatan yang baik seperti apa. Kita tidak boleh menuntut harus berubah, karena tugas kita memang bukan untuk merubahnya. Cuma kita mengarahkan atau membimbing anak didik kita. Itu yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih atas masukannya Ibu Farwanti. Masih ada? Sebenarnya nanti ada akan terjawab seperti apa. Pak Akbar akan terjawab seperti apa di belakang. Nanti kita lanjutkan. Ya. Kamu tuh jangan dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini bukan untuk memberi solusi, tapi ini merupakan pertanyaan juga. Sehubungan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Farwanti, bahwa memberikan konsekuensi terhadap siswa itu harus dengan kesepakatan kelas. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Ibu. Dan pertanyaan saya di sini, kalau kita membuat kesepakatan kelas itu, apakah konsekuensi yang disepakati oleh siswa kita juga disampaikan ataupun dipaparkan ataupun dipajang, kalau misalnya kita pajang dari satu kesepakatan kelas. Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu Bu Farwanti mau lanjut masukannya. Pakai mic. Kalau itu saya terapkan tidak ada Kak bilang harus saya pajangkan atau apa. Cuma secara lisan karena itu cuma kesepakatan konsekuensi, bukan yang seperti dibilang keyakinan kelas. Itu cuma kesepakatan antara murid dengan murid dan murid dengan guru. Apa konsekuensinya? Kita tidak istilahkan sanksi. Apa konsekuensinya kalau kalian tidak kerja tugas, tidak datang terlambat, tidak mengerjakan piket? Mereka sendiri yang menentukan. Bantu piket, Bu. Bahkan ada yang bilang cuci WC, tapi saya tidak setuju kalau masalah cuci WC karena saya anggap itu terlalu berat. Jadi saya tidak pajang, cuma secara lisan saja. Beda dengan keyakinan kelas maksudnya. Kalau kesepakatan, apa konsekuensinya kalau ada anak yang melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Begitu, ada juga begitu. Jadi kalau saya tidak berpajang bilang konsekuensinya seperti ini, berarti kita tidak memajang konsekuensi. Keyakinan kelas saja yang saya pajang. Sudah, makasih. Makasih atas masukannya Bu Farwanti. Kita lanjut ya. Ya memang ada terjawab nanti. Perubahan Dilanjutkan ini. kita. Ternyata saya dengar ini adalah perusahaan kita bersama. Jadi saya memberikan amanah kepada teman-teman guru penggerak Ibu dan Ibu Farwanti untuk teruskan ini ke tingkat yang lebih tinggi agar ini kebiasaan saya dan kebiasaan kita bisa terjawab. Bagaimana? Sebenarnya Jadi saya minta diteruskan ke atas. Bagaimana caranya? Iya, terima kasih. caranya nanti ada selanjutnya Pak Akbar. Ada di slide selanjutnya. Jadi duluan nanti saya jawabnya. Ada di slide selanjutnya. Terus saya lanjutkan yang ke sini, perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen
mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kembali masih bersambung yang tadi, kita lanjut. Disiplin positif. Seperti apa sih itu disiplin? Disiplin dapat diartikan sebagai kemajuan untuk mengikuti aturan, norma atau standar yang telah ditetapkan. Sedangkan disiplin positif adalah pendekatan. Sama aja sih, cuman dia pendekatan dalam mendidik dan membimbing anak yang menekankan pada pembentukan karakter positif tanpa menggunakan hukuman fisik atau emosional. Alih-alih fokus pada kesalahan dan memberikan hukuman, disiplin positif lebih berorientasi pada solusi dan pengembangan kemajuan diri. Bagaimana dengan jawabannya? Sudah ada jawabannya, Bapak Romain. Jawabannya lanjut. Iya. Kita tidak mampu mengubah bukan sendiri kalau begini sama tadi teorinya itu tidak sedikit. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, ini jawabannya tadi Ibu Bapak yang mengatakan bahwa bagaimana caranya memberikan sesuatu hukuman atau apapun itu pada anak. Nah, ini jawabannya. Seperti tadi teori itu, coba kembalikan ke teori itu. Ini. Saya setuju sekali ini pendapat ini. Jika kita ingin mengubah sikap kita atau perilaku kita harus melakukan sedikit demi sedikit atau pelan demi pelan untuk mencapai sesuatu. Karena anak-anak itu unik, anak-anak itu manusia yang punya permasalahan, latar belakang, pendidikan, ekonomi, sosial yang berbeda-beda. Jika kita pahami dia, maka kita bisa memberikan tindakan sesuai apa yang dibutuhkan dia. Jadi hukuman sebenarnya betul tidak berlaku sekarang hukuman. Tinggal kita sebagai guru memang perlu sabar, sabar lagi untuk melihat itu anak. Jadi tidak ada bilang misalnya PR. Kalau saya Bu di sekelas mana PR-nya? Tidak ada Bu. Besok lakukan ya nak, bawa ya besok iya. Kalau misalnya kesepakatan kami di kelas namanya anak-anak meskipun diberikan kesepakatan atau apapun berbentuk hukuman misalnya berjumpang kalau misalnya tidak bersih pasti dilakukan lagi namanya anak-anak. Nah, jadi kita sebagai guru, pengendali, pengawas, pengontrol itu yang dilakukan pada anak-anak. Kalau saya setuju sekali dengan di atas. Hanya mungkin ini yang saya sempat berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Ibu tambahkan kita belajar jangan emosi. Maksudnya kita belajar kepada diri kita sendiri yang kuat. Kita tidak boleh emosi menghadapi anak. Jangan. Terima kasih atas masukannya Bu Hamidah, sangat membangun. Jadi jangan emosi katanya, jangan emosi. Sabar. Sebagai guru harus sabar, dan sabar. Kita lanjut. Manfaat disiplin positif jangka panjang. Manfaat disiplin positif jangka panjang, anak yang dibesarkan dengan disiplin positif cenderung tumbuh
menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, empati, kreatif, percaya diri, memiliki hubungan sosial. Ada yang tidak setuju dengan pendapat ini? Ya setuju itu semua. Setuju dong, mandiri. Ini kan dampak positif manfaatnya. Kalau gitu saya lanjut. Nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan atau virtus adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Webster pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ada 9 pilar karakter Indonesia, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Sampai di sini ada masukannya. Saya lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar dulu. Seluruh kebutuhan dasar yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Sampai di sini ada masukannya? Ini kasih sayang ini. Ya, ada bahagia di sini. Kasih sayang. Kasih sayang bagaimana ini? Kasih sayang, Bu. Kasih sayang nanti dijabarkan. Menyayangi. Beberapa kebutuhan dasar manusia ini, saya lihat di antara 5 poin itu, ini yang terakhir itu penguasaan. Mungkin perlu dijelaskan sedikit di sini apa maksudnya ini penguasaan dari aspek mana. Terima kasih Ibu Andi. Masih ada? Kasih sayang, kasih sayang. Kalau saya tuh kebutuhan dasar manusia itu hanya itu 5 saja, bisa ditambah lagi. Di situ di atas harus ada finansial. Iya, itu masuk. Itu kita lihat nanti itu masuk dari bertahan hidup. Bertahan hidup, Bu. Oh, bukan ini finansial. Oke. Bahagia di mana bahagia? Masuk di kasih sayang. Nanti masih ada penjabaran berikutnya. Seperti kita lagi makan bahagia. Kalau begitu saya lanjut. Kita ke bertahan hidup dulu. Kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup. Seperti apa itu bertahan hidup? Bertahan hidup adalah kebutuhan fisik yang bersifat psikologis atau bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu finansial kan
termasuk rumah, makanan. Iya, seperti yang ditanyakan saja. Kebutuhan biologis juga itu kebutuhan dasar sebagai kebutuhan bertahan hidup. Ternyata kebutuhan biologis itu juga kebutuhan bertahan hidup karena manusia akan membutuhkannya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Astaga. Sekarang lanjut, kita mau masuk ke kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima seperti apa? Adalah kebutuhan untuk meliputi kasih sayang dan diterima, meliputi kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang piaraan, dan kelompok di mana kita tergabung. Lanjut, penguasaan. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk menjadi sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Masuk penghargaan. Ternyata kita juga butuh dihargai, butuh juga diakui bahwa kita bisa. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Lanjut, kebutuhan dasar berikutnya yaitu kebebasan. Yaitu kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Inilah kebutuhan dasar sebagian besar anak SD, suka mencoba-coba. Penasaran katanya, penasaran. Terus kita lanjut. Oh, kebebasan. Penguasaan, salah tadi ya, kebebasan. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Salah ketiga. Menjadi terampil, kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kayaknya ada saya salah ketik ya. Iya. Sampai di sini kebutuhan dasar masih ada masukannya. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Semua manusia pasti punya motivasi untuk berbuat sesuatu. Seperti siswa kita juga punya motivasi kenapa dia berbuat sesuatu. Motivasi ada. Motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu eksternal dan internal. Motivasi perilaku internal adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Ini adalah kekuatan pendorong yang berasal dari kebutuhan, keinginan, atau nilai-nilai pribadi yang dimiliki individu. Contohnya minat, ketertarikan, nilai-nilai pribadi, tujuan pribadi, rasa pencapaian, dan pengembangan diri. Motivasi eksternal adalah dorongan yang berasal dari faktor-faktor di luar diri seseorang. Ini adalah kekuatan pendorong yang timbul karena adanya imbalan, hukuman, atau tekanan sosial yang diharapkan atau dihindari. Contohnya imbalan, hukuman, tekanan sosial, atau persaingan. Jadi dengan menghukum anak-anak tidak berbuat sesuatu lagi, itu karena dorongan eksternalnya.
bukan internalnya, jadi pasti akan diulang dan diulang. Karena bukan motivasi dari dirinya sendiri. Sampai di sini ada masukan? Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia, yaitu hukuman. Seperti apa itu hukuman? Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti apa itu hukuman? Hukuman adalah tindakan yang tidak menyenangkan atau menyakitkan yang diberikan sebagai balasan atas suatu pelanggaran untuk membuat seseorang merasa tidak nyaman dan mencegahnya mengulangi kesalahan yang sama. Contohnya pemberhentian waktu bermain, teguran keras, hukuman fisik seperti lari keliling lapangan atau membersihkan WC, itu hukuman fisik. Hukuman seringkali muncul emosi negatif seperti marah, takut, dendam. Ini dapat merusak hubungan dan menghambat pembelajaran. Dengan kita menghukum anak-anak bisa saja dendam sama kita. Makanya banyak mungkin video-video yang kita lihat gurunya diapain sama muridnya, mungkin karena awalnya dari hukuman. Terus lanjut konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi sebenarnya. Konsekuensi seperti apa? Adalah hasil alami dari suatu tindakan. Ini bisa berupa hasil yang positif atau negatif, tergantung pada tindakan yang dilakukan. Jika seorang anak tidak belajar untuk ujian, konsekuensinya adalah mendapat nilai yang buruk. Konsekuensi mengajarkan anak bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memahami hubungan antara sebab akibat. Jadi konsekuensi itu ada sebab akibatnya, seperti yang dijelaskan tadi sama Bu Parwanti. Saat berbuat ditanya konsekuensinya apa, karena sudah ada keyakinan kelas. Jadi konsekuensinya di saat terlambat apa? Dari keyakinan yang telah dibuat sebelumnya. Terus restitusi. Restitusi adalah tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh suatu tindakan yang salah. Ini melibatkan mengembalikan sesuatu ke kondisi semula atau mengganti kerugian yang telah terjadi. Contohnya, jika seorang anak memecahkan vas, restitusi yang dapat dilakukan adalah membantu membersihkan dan mengganti vas yang rusak. Restitusi mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memahami pentingnya memperbaiki kesalahan. Sampai di sini. Ya. Sampai di sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana Pak Akbar? Iya, jam berapa nih? Jam 11. Kita lanjut. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Sebelumnya kita lihat videonya dulu supaya kita bisa paham yang mana sebagai teman, pemantau. Video. Saya
kalau ibu misalnya kan terus kalau lagi itu paling kencang. Lewat 1 jam ini panjang sekali. Udah, nanti lagi jadi hanya lebih kencang lagi. Biar lambat, biar ibu bangga sama biar ibu siap ya, siap bisa, siap bisa dong Bu. Oke, silakan masuk. Menurut Bapak Ibu, ini posisi kontrol bagi apa? Tidak. Kematikan. Itu tadi posisi kontrol sebagai teman. Guru berbicara dengan Assalamualaikum, izin masuk. Bu, izin masuk. Selamat pagi Bu. Selalu saja terlambat. Kamu tuh terlambat terus. Apa lagi coba? Apa alasan kamu terlambat kali ini? Kamu ya dasar pemalas. Sekarang ibu pergi lapangan basket berapa kali? Tidak sama dengan alasan kamu. Kenapa saya harus pergi lapangan basket? Ya ampun, kenapa? Sudah terlambat. Cepat jadi. Sekarang lari. Assalamualaikum Ibu, izin masuk. Assalamualaikum Ibu, izin masuk. ulang, berulang, tidak mau dimatikan, tidak mau di-cut. Yang kasus kedua tadi, ini terulang. Yang kasus kedua tadi sebagai apa? Posisi yang kasus kedua tadi posisi kontrol sebagai apa? Kita lihat nanti, tunggu dulu, terulang di videonya. Tidak mau, mau ku matikan tadi, tidak mau ku cut. Iya tadi terulang Ki. Kesalahan teknis. Ya, kasus kedua menurut Bapak Ibu sebagai apa? Ini kasus kedua. Assalamualaikum Ibu, izin masuk. Bu, izin masuk. Selamat pagi Bu. Bikin video begini Bu Peranti. Bikin video begini. Oh, siapa? Kamu tuh terlambat terus. Apa lagi coba? Apa alasan kamu terlambat kali ini? Kamu tuh ya dasar pemalas. Sekarang ibu pergi lapangan basket 2 kali. Ibu bosan dengan alasan kamu. Kenapa saya kamu pergi lapangan basket? Nah, ampun, kenapa? Sudah terlambat. Cepat jadi. Sekarang kamu lari, kamu pergi lapangan basket. Dia kamu kapok sekali. Saya cepat pergi lapangan basket. Tadi kasus kedua kita sebagai penghukum. Karena guru berbicara dengan nada tinggi dan menghardik dan memberi hukuman. Dampaknya cenderung memberontak dan menyimpan dendam. Lanjut, kasus ketiga. Assalamualaikum Ibu, izin masuk. Waalaikumsalam.
Ampun, Putri. Kamu terlambat lagi, Nak. Ya, Bu, maaf. Ya Tuhan, Putri. Kamu senang ya bikin ibu susah. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nanti disangka ibu gak bisa bikin kamu, Nak. Kamu suka ya kalau ibu ditegur sama bapak kepala sekolah. Kamu coba harus apa di buku absen kamu? Berikutnya. Kamu suka sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Bukan berikutnya tidak mau video, tidak mau diputar. Kali-kali kamu jangan susah lagi ya, Kak. Ya, Bu, minta maaf. Ini posisi kontrol sebagai apa? Tidak kuat. Pembuat rasa bersalah. Ayo kita lihat. Saya jadi gimana gitu kalau nanti apa sekolah. Sekarang silakan kamu yang benar itu. Boleh dicabut. Ada cuk. Ya itu maksudnya. Ini pembuat rasa bersalah. Nada tenang, lembut. Kasus 4. Assalamualaikum Ibu, izin masuk. Putri, apa Putri tahu berapa sekolah kita jam berapa masuk ke sekolah? Ya betul, sekarang jam 7:20. Putri tahu apa konsekuensinya jika terlambat? Ya benar, konsekuensinya demikian ya. Jadi nanti jam 9:30 ada jam istirahat, silahkan kamu kerjakan materi terkait ketertinggalan. Bisa? Ya, saya oke, sekarang silakan masuk ke kelas. Posisi kontrol sebagai pemantau. Manajer tidak menggunakan konstitusi. Dan kasus kelima. Assalamualaikum Ibu, izin masuk. Putri, selamat pagi Putri. Selamat pagi. Ya, masuk sekolah kan jam 7, sekarang jam 7:20. Kenapa kamu bisa terlambat kan? Baiklah, menurut kamu, yang sekolah mana yang perlu kamu lihat? Setuju. Jadi, apakah kamu meyakini keyakinan saling mempercayai tersebut? Ya, selanjutnya, bagaimana kamu akan memperbaiki terkait pengobatan ini? Saya akan membawakan kalau kamu lupa, kira-kira di rumah ada tidak yang menggunakan kamu tentang peninggalan tersebut? Ada Bu, ada lagi selain saya, ibu saya Bu. Ibu saya baik, jadi yang akan mengingatkan Putri adalah ibu dan kakak. Kira-kira kapan kamu akan menyetel untuk kamu besok? Bagus ya. Jadi Putri akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan digunakan oleh Putri dan kakak. Baik, saya terima kasih. Ada lagi mungkin yang perlu dilakukan agar Putri tidak terlambat lagi? Terima kasih Anda atas kerjasamanya. Kasus kelima adalah sebagai manajer.
Selanjutnya dari video tadi, kira-kira kita maksudnya sebagai apa? Kira-kira mana posisi kontrol yang harus diterapkan? Lanjut. Bagaimana Pak Akbar? Apa pertanyaannya tadi sudah terjawab? Tadi kan bertanya posisi seperti apa sih sebenarnya? Yaitu sebagai manajer harus kita tahu dulu apa alasan anak-anak kita berbuat seperti itu. Mungkin saja anak-anak terlambat karena bapaknya terlambat antar, motornya macet, jadi harus kita tahu dulu. Kita lanjut. Sampai di sini masih ada yang pertanyaan. Sekarang keyakinan sekolah atau kelas? Keyakinan sekolah atau kelas adalah kesepakatan nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh seluruh anggota komunitas belajar, baik guru maupun siswa. Keyakinan ini menjadi dasar bagi perilaku, interaksi, dan budaya belajar yang terjadi dalam kelas maupun sekolah secara keseluruhan. Apakah semuanya sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kita lihat nanti berikutnya. Ada di slide berikutnya. Keyakinan kelas. Pertanyaannya, apakah beda keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Mengapa keyakinan bukan kesepakatan atau peraturan? Karena keyakinan bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar kalimatnya diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan atas membuat keyakinan. Kesepakatan atau peraturan yaitu konkret dan spesifik. Peraturan di kelas biasanya berupa pernyataan yang jelas dan mudah dipahami, seperti dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Jaga kebersihan kelas, itu kesepakatan. Bersifat perintah, peraturan lebih bersifat perintah atau larangan yang harus ditaati oleh semua anggota kelas. Fokus pada perilaku, peraturan lebih fokus pada perilaku yang diharapkan dan tidak diharapkan di dalam kelas. Ini saat membuat kita lihat keyakinan dan kesepakatan. Kelihatan ya? Enggak ya? Kesepakatan yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, menjaga kebersihan, itu bersifat perintah ya. Tata tertib sekolah harus ditaati. Sedangkan keyakinan, saya tak baca semua ya. Sedangkan keyakinan yaitu bisa bersifat abstrak, yaitu kami, guru dan murid saling menyayangi. Di situ abstrak, banyak saling menyayangi itu seperti apa?
Terus kami murid saling menghormati. Terus lanjut lagi, kami guru dan murid peduli dengan teman. Kami guru dan murid saling menghargai. Menghargai itu banyak, seperti saat belajar tidak cerita, itu kan masuk menghargai. Terus kami murid belajar dan bekerja sama dengan semangat. Kita lanjut segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah 3 proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan bagi korban, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari William Gosnell tentang solusi menang-menang, bukan menang dan kalah. Bagaimana pendapatnya? Segitiga restitusi ini kita pakai untuk posisi kontrol manajer. Segitiga restitusi ini dipakai untuk kontrol manajer. Jadi dalam segitiga restitusi itu namanya segitiga, berarti ada 3 kontrol sebagai manajer. Apa yang harus dilakukan dulu sampai anak-anak sendiri yang mengakui bahwa saya akan berbuat begitu, saya akan merubahnya. Jadi dia sendiri yang mengeluarkan apa yang sebenarnya yang harus dia lakukan. Segitiga restitusi ada 3, yang jelas ada 3 namanya segitiga restitusi, yaitu 1, pertama yang harus dilakukan yaitu menstabilkan identitas. Dalam segitiga restitusi, tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ada contoh pertanyaan untuk menstabilkan identitas seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya seperti kalau anak-anak telat, bisa ditanya, kenapa telat? Semua pasti pernah telat, kita pasti pernah terlambat, ada alasannya. Terus pertanyaan yang mungkin juga ditanyakan yaitu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Lanjut pertanyaan berikutnya yang mungkin bisa ditanyakan yaitu, wajarlah kamu marah dan kesal jika ibu berada di posisi itu, ibu juga akan melakukan itu. Pertanyaan berikutnya yaitu, membuat kesalahan itu manusiawi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sampai di sini ada yang mau masukannya? Saya lanjut. Tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Sudah tadi ya. Pasti tindakan karena tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5, ada contoh pertanyaannya untuk validasi tindakan yang salah itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan melakukan hal itu. Ada sampai di sini?
Ada sampai di sini, ada. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Lanjut. Untuk restitusi ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Disinilah kita akan menanyakan keyakinan siswa yang telah kita buat. Apa keyakinan kelas? Apakah dia melanggarnya atau tidak? Ada beberapa contoh pertanyaan untuk menanyakan keyakinan, yaitu apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Kedua, apa nilai yang umum yang kita telah sepakati. Dan ketiga, apa kelas ideal yang kamu inginkan, kelas atau orang tua. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Sampai di sini ada atau saya lanjut? Lanjut ya. Ini contoh kasus yang telah saya terapkan. Bisa. Malam, selamat juga. Pangeran, itu dengar dari laporan teman kelasmu. Pangeran bertengkar ya dengan Alif? Ya Bu, habis aku demikian dengan nangis. Apa apil depan belas? Saya terus menyontek pekerjaan saya Bu. Saya tidak akan bayar saja, tugas pun dicontek. Oh, begitu ya. Wajarlah Pangeran marah dan kesal. Jika ibu berada di posisi Pangeran, ibu juga akan marah dan kesal. Lalu, apa yang Pangeran lakukan kepada Alif? Saya marah-marah, saya memaki-maki dia dan saya menyebut-nyebut Ibu. Oh, begitu. Pangeran berbuat begitu pasti ada alasannya kan? Iya ya Bu, biasa saya diam saja, supaya saya kerjakan tugas dan PR sampai malam. Tapi dia hanya menontek, tidak mau berusaha sendiri. Jadi saya kesal Bu. Nah, sekarang coba kita pikirkan apa akibat tindakan Pangeran yang marah sampai menggebrak meja. Tadi, ibu sudah sesuai keyakinan kelas atau tidak? Tidak Bu. Menurut Pangeran, kira-kira keyakinan apa yang sudah Pangeran langgar? Saling menghormati dan menghargai teman Bu. Ya, betul Pangeran. Nah, menurut Pangeran, apakah menghormati dan menghargai antar teman itu penting? Penting Bu. Kalau menurut Pangeran penting, keyakinan apa yang harus Pangeran lakukan ketika Pangeran sudah marah? Harus lebih sabar. Nah, Pangeran bersedia untuk menyelesaikan masalah ini? Bersedia Bu. Nah, kalau Pangeran bersedia, apa yang Pangeran lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan marah jika ada teman yang menyontek, dan jika ada teman yang menyontek lagi, saya akan melaporkan ke guru Bu. Ya, betul Pangeran. Tindakan yang Pangeran lakukan. Tetap semangat belajar ya. Sekarang Pangeran bisa kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangeran Putra Bangsawan dari kelas 5 SDN Negeri 1 Manjuk. Saya sangat senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Alibra untuk bisa mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya yang sering menyontek pekerjaan saya. Saya harus banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya di sekolah. Terima kasih atas bimbingannya Bu. Terima kasih atas waktunya. Semoga dengan designasi ini bisa dapat memberi pencerahan buat saya pribadi dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya diseminasi penerapan budaya positif yang kemarin dilakukan adalah sangat bagus supaya guru bisa mengetahui apa yang positif yang harus dilakukan kepada anak, bagaimana menindaklanjuti anak sebagai
penerapan budaya positif, bagaimana memberikan pelajaran supaya anak bisa menyenangkan di dalam kelas. Mungkin hanya itu. Diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif ini dapat membantu kami sebagai Dewan Guru untuk menerapkan penerapan ini kepada peserta didik. Semoga peserta didik kami dapat memahami tentang budaya positif ini.